Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon menggelar kegiatan seminar nasional, di mana dalam kegiatan seminar nasional ini mengundang 2 profesor dalam ahli Pancasila. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bagian menghadirkan suasana akademis dengan mengetahui berbagai permasalahan sosial terkait Pancasila. Acara ini dipandu oleh Dr. Pupu Sri Wulan. Seminar nasional kali ini mengangkat Pancasila menghadapi radikalisme dan separatisme di era Society 5.0. Di seminar nasional yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Nurman Sikaya SMPH selaku moderator dengan narasumber yang adalah pakar-pakar dari pendidikan Pancasila. Kepadanya kami persilahkan. Syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat silaturahim. Bisa berkumpul di ruang yang penuh dengan akademisi karena kedatangan 2 narasumber yang jarang-jarang memanggil kita profesor dua-duanya. Yang tergabung dalam mata kuliah saya yang ampuh, yang mungkin nanti akan sepak tulang dari Prof. Sutedi, insya Allah akan jadi pakar Pancasila. Tapi kalau guru besar saya sudah duluan Prof, dengan badan saya yang besar ini, sehingga saya mungkin menjauhi Prof karena guru besarnya. Tentu yang saya ucapkan terima kasih pada dekan-dekan yang di bawah tangannya semester 1 kuliah 1, sehingga yang hadir di tengah-tengah kami ini yaitu Dekan Fakultas Etik Prof. Ibu Dewi Asia, perempuan untuk menunjukkannya memberikan atau pertanyaan yang menambah wawasan bergerak di atas Bapak, memberikan atau jangan disimpan lama-lama, menambah wawasan sumber yang tampan. Mereka saya menyampaikan nama para profesor sebagai narasumber. Oke. Yang saya hormati Ibu Yati, Wakil Rektor 1 UNU Cirebon, kemudian juga para dekan, tadi ada Bu Aisyah, juga ada dari LPPM, lalu juga tidak tertinggal yang saya hormati dan terpelajar, Prof. Odin Junaidi. Memang dulu mahasiswa saya dulu, ya. Kalau sekarang kan bukan. Tapi ada mantan murid. Nah, katanya nggak ada mantan murid, tapi sudah top sekarang ya, sudah jadi pejabat. Tapi kalau saya di Undip itu punya jabatan, saya dulu sebagai Kaprodi, Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum, kemudian Ketua Senat Fakultas Hukum, dan juga anggota tim Litbang ya, di universitas ya, Senat Universitas. Kalau Bu Pupu makin naik, kalau saya punya 3 jabatan itu langsung dicopot 3-tiganya. Kenapa? Berbeda. Karena radikal. Karena radikal. Jadi gara-gara saya menjadi ahli di PT UN. Kalau ahli itu siapapun dia boleh ya, siapapun diminta itu boleh. Karena lihat kasus Sambo itu berapa ahli yang didatangkan. Kalau ahlinya Sambo apa berarti ahli itu membela Sambo? Tidak. Nah, tidak. Kalau pembela atau advokat betul, tapi kalau ahli itu siapapun boleh memanfaatkan, siapapun boleh menggunakan. Nah, tapi tersebarnya kemudian, wah itu profesor HTI, wah itu profesor radikal. Ya, tapi lalu saya bikin narasi sendiri. Radikal saya adalah ramah, terdidik, dan berakal. Ya. Ramah, terdidik, dan
neraka, gitu loh maksudnya. Karena kalau nggak radikal, perguruan tinggi itu akan tergerus oleh prinsip-prinsip pragmatisme zaman. Jadi semua yang praktis lalu masuk ke perguruan tinggi ikut luarnya hijau, ikut hijau, luar merah, ikut merah. Nah, berarti apa? Bunglon. Tidak punya namanya bunglon. ya, jadi bunglon, tidak punya pendirian, tidak punya idealisme. Padahal saudara tahu perguruan tinggi itu sebagai salah satu benchmark untuk moralitas. Ya, ini harus kita pegang jauh, ya, pegang erat. Buku saya yang relatif baru itu ya, judulnya Pancasila 404. Apa artinya? 404 itu apa? Not found. Tahu? Pancasila 404. Apa artinya? Not found. Apa artinya not found? Not found itu artinya tidak ditemukan. Ada, tetapi nanti dalam praktek nanti akan kita coba untuk analisis itu. Nah, sekarang saya akan bicara tentang Pancasila versus radikalisme dan separatisme di masyarakat 5.0. Wah, ini yang berat ini ya. Kita 4.0 aja belum beres, ya kan? Coba Anda kalau mau jujur, di era informasi ini berapa banyak yang masyarakat kita masih terbelakang. TV-nya saja masih TV. Jangankan kok smart TV, digital aja belum. Banyak yang masih analog. Begitu ganti analog, ganti digital, banyak itu yang di desa-desa itu pada teriak-teriak sampai sekarang nggak lihat TV karena begitu dihidupkan langsung nggak bisa ada sinyal yang masuk yang bisa connecting ke stasiun TV. Harus ditambah STB ya, itu apa namanya? Kembangan dari 1.0 yaitu di masa perburuan ya. Kalau kemudian di society 2.0 itu lebih ke masa apa itu? Pertanian ya, jadi berburu, bertani itu sudah mulai menetap ya. Kemudian society 3.0 itu berarti industri ya, zaman industri. Dulu Anda kenal dengan industri apa, revolusi industri Inggris ya, pernah dengar ya? Katanya sih ya, masuk 4.0. Teknologi informasi itu sudah masif sekali. Jadi society 5.0 ini yang sudah berjalan jelas itu di Jepang. Anda nanti bisa searching bagaimana Jepang itu menjalankan masyarakat dengan tipe masyarakat 5.0. Itu more than, melebihi dari era informasi di 4.0. Kenapa? Karena di sini itu justru yang dipentingkan di society 5.0 ini adalah persoalan AI. Anda pernah tahu dengan AI? AI itu adalah artificial intelligence. Itu ditemukan oleh namanya John McCarthy ya. John McCarthy tahun 1956. Lalu dikembangkan sehingga membuat dia intinya begini, yang AI itu isinya bagaimana bisa mesin itu bisa menjadi sarana untuk problem solving, bisa juga untuk mengkonsep, bisa juga untuk membuat teori sekaligus apa, mengembangkannya. Maka disebut dengan learning machine. Jadi mesin pembelajar yang canggih. Karena manusia yang dapat menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah melalui ya tadi saya katakan problem solving, melalui sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan dunia fisik. Dunia maya dan dunia fisik, kedua-duanya diintegrasikan. Hasil dari misalnya kreativitas di dunia maya tidak hanya ditinggal di dunia maya, tapi juga tetap membutuhkan aktualisasi di dunia fisik. Karena kita pun ini kan orang fisik kan, ya tadi bukan ya, saya itu ada di mana-mana itu. Bukan ya. 5.0 belum, hanya menuju 4.0 itu belum beres.
Ya, kita ini katakan itu luas dan daerah pelosok itu lebih banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan yang konon teknologinya sudah maju. Jadi kita kalau kesusu misalnya reformasi society 5.0 akan mewujudkan masyarakat di bawah bisa mengembangkan potensi masyarakat saling berbagi. Orang dapat memimpin untuk hidup yang aktif dan menyenangkan. Maunya begitu, gitu. Tapi Anda nanti jangan heran ya, karena hidup itu tidak selalu di area apa? Zona nyaman. Kalau Anda ingin menuju ke namanya pertumbuhan, Anda harus mau dan mampu melewati namanya zona tidak nyaman yang disebut dengan apa? Zona apa itu? Fear zone. You know, fear. Jadi tadi comfort zone, Anda harus mau masuk ke fear zone. Setelah masuk ke fear zone, Anda masih ada tahap lagi yang harus Anda lalui untuk tadi bertumbuh, yaitu memasuki namanya learn zone. Zona pembelajaran. Nah, barulah Anda akan sampai pada growth zone. Zona pertumbuhan. Tapi kalau Anda nggak mau ya silakan Anda di zona nyaman aja. Ya, jadi zona nyaman tidak menjanjikan apa-apa menurut saya. Ya, tapi Anda kalau gampangnya kan, kalau untuk Anda mau sampai di puncak gunung, Anda harus mendaki. Betul nggak? Pendakian itu terjal, kadang kepleset, tergelincir, jatuh, kadang banyak ya jatuh. Itu kalau Anda pengen ke puncak. Tapi kalau Anda mau hanya di landai-landai saja, ya tidak usah naik gunung. Tidak maju, bro. Nah, tidak maju karena tidak pernah akan mencapai puncak. Persoalannya di situ. Ya saya skip banyak ya. Jadi nanti pengembangan di society 5.0 itu nanti meliputi banyak hal ini. Sekarang pun menghadapi kondisi existing yang bukan main, baik di bidang kemasyarakatan, bidang berbangsa maupun bernegara. Di bidang masyarakat apa? Realitas kebinekaan, baik itu vertikal maupun horizontal. Kohesi sosial lemah, miskin tinggal rasa, ya norma-norma sosial. Sementara itu kita sudah jadi di dalam masyarakat. What happened? Kenapa kok bisa begitu? Katanya apa? Kita ini wah tinggal rasa, ya kan? Wah sangat menghormati macam-macam. Tapi Anda lihat vertikal maupun horizontal kita bermasalah. Konflik itu ya betul-betul terjadi. Bahkan bisa kadang pada titik chaos. Karena kalau sesuai dengan teori chaos itu sudah dibutuhkan. Karena chaos itu akan menimbulkan namanya new order. Jadi kesetimbangan yang baru atau keteraturan yang baru itu sebuah keniscayaan sebenarnya mesti ready, dalam arti adalah mengakar ya dalam bentuk ya saat ini adalah dalam bentuk amelioratif, tahu ya? Bukan peyoratif. Kalau radikal peyoratif itu yang merusak dengan kekerasan macam-macam itu peyoratif. Tapi kalau radikal amelioratif itu adalah radikal dalam pengertian apa? Dalam pengertian yang positif. Nah ini berbangsa juga tadi saya sebutkan di situ banyak ini krisis-krisis ya. Ini berbangsa nanti nggak nyampe unduran masa. Bernegara juga gitu, kita masih banyak ya masalah hukum. Anda tahu sendiri soal Sambo bagaimana dia seorang penegak hukum, polisinya polisi tapi sebagai dalang suatu pembunuhan dia mengakui sendiri dan juga melakukan obstruction of justice. Ini betul-betul kita memasuki yang disebut dengan industri hukum. Hukum hanya dipakai sebagai alat untuk mencari keuntungan, ya, mempertahankan kekuasaan dan sebagainya. Bahkan polisi sendiri dipakai sebagai alat untuk itu. Ini bahaya sekali ya. Kita bahkan hukum saya katakan di dunia peradilan itu kita memasuki di sini. Jadi yang dicari itu bukan apa keadilan dan kebenaran, tapi apa the winner and the loser. Yang penting cari siapa yang menang dan yang kalah. Bukan apa adil apa benar enggak, tapi the winner and the loser. Wah itu efeknya bukan main. Lalu, kemudian ini persoalan radikalisme. Saya katakan begini, radikalisme itu sebenarnya lebih ke nomenklatur politik ya dibandingkan dengan nomenklatur hukum. Anda yang dari hukum silahkan cari di undang-undang manapun mana ada radikalisme dikatakan sebagai delik. Delik tahu ya? Delik itu tindak pidana. Cari. Nanti ketemukan ke saya. Kecuali hanya di undang-undang terorisme itu disebut dengan radikalisme, radikal terorisme.
Nah, itu yang baru ada di sidang, itu nggak ada hukumnya. Hukumnya dalam arti di pidana itu tidak ada. Apalagi hanya soal pendirian atau pemahaman, karena ide itu mestinya tidak bisa dihukumi. Kecuali orang melakukan tadi kekerasan, pemberontakan, makar, nah itu. Nah soal yang berikutnya apa? Masuknya, misalnya Anda masuk ke KUHP yang baru, itu Anda misalnya menyatakan, ayo kita ubah Pancasila dengan ideologi komunis misalnya, Anda langsung kena itu. Di pasal 188, 189 maupun 190 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang berlaku masih 3 tahun lagi. Ya, itu undang-undangnya nomor 1 tahun 2003. Nah ini kalau di mahasiswa Anda mungkin sudah dengar lah ya bagaimana waktu terjadi di UNS itu ya, waktu BEM itu anggota BEM masih membentangkan suatu spanduk yang meminta kejelasan Pak Presiden tolong diurus KPK kena macam-macam, kemudian ditangkap dan dengan tuduhan banyak. Bahkan Presiden sendiri dia mengatakan benar itu. Jangan sampai mahasiswa itu diajari tentang apa? Di kampus diajari tentang toleransi atau nasionalisme macam-macam, tapi di luar diajari tentang radikalisme. Yang tadi saya maksud radikalisme yang peyoratif. Kampus radikal. Sementara yang sisi lain, nah ini namanya kontroversi. Ya, ini di satu sisi itu terkenal dengan orang-orang radikal, ya gitu. Lalu yang di sini, ini orang moderat dalam arti justru apa? Ini sebenarnya banyak orang yang melakukan penghinaan pada agama. Ya, ini jadi masalah besar di sini. Ini Anda jangan mikir soal ini apapun adalah teman Anda ya. Ulama juga, betul? Ulama, jangan kemudian mikir itu orang radikal kemudian harus dijauhi, tidak begitu ya. Tapi kita ini sosok yang memang ada di Indonesia. Ya. Nah ini soal separatisme sedikit ya Bu ya, separatisme. Ini kita ya prinsipnya begini ya, selamatkan Papua, waspadai intervensi asing, lawan gerakan separatisme. Apa itu separatisme? Ini gerakan separatisme adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan atau memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lainnya. Yang jelas ada kasus-kasus di Papua ya, sini ada di Papua, di Aceh dan di Maluku juga pernah terjadi. Dan sebabnya apa? Sebabnya ini bisa dari sisi historis, bisa dari sisi sentralisasi pemerintahan. Artinya tidak ada kepuasan, ketidakpuasan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Coba kalau Papua itu misalkan diri, kira-kira bisa hidup nggak? Bisa, punya emas, gunung emas kok. Nah lalu pertanyaannya di sini, belum nyampe itu kan baru awal tadi. Nah makanya mampukah sekarang Pancasila menghadapi separatisme dan radikalisme? Dari sepotong tadi ya bubar ya, bubar pasarnya itu. Padahal maksudnya mau visi itu baru prolog. Nah jadi dengan kelima sila itu saudara sekalian mestinya bisa. Karena apa? Kelima sila itu menjadi punya kedudukan dan fungsi pokok, baik di bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, dan satu lagi internasional. Kemudian kalau sebagai dalam bidang kehidupan bermasyarakat, kedudukan pokok Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa fungsinya? Harmonisasi kehidupan sehari-hari, norma moral sosial. Di sini wujudnya norma moral sosial, bukan norma moral individual. Jadi ini bagaimana hidup bertetangga dengan baik, menghargai sesama dan seterusnya, itu termasuk kehidupan bersama. Lalu yang kedua adalah bidang kehidupan berbangsa. Apa ini fungsi? Kedudukan pokok Pancasila apa? Ideologi nasional. Meskipun banyak yang tidak setuju, Pancasila bukan ideologi, tapi hanya sebagai apa? Falsafah kehidupan. Kalau dipikir ya, Anda bandingkan dengan ideologi kapitalisme, Anda bandingkan dengan ideologi Islam, Anda bandingkan dengan ideologi sosialisme. Beda, mereka punya blueprint, saya katakan. Tapi Pancasila blueprintnya mana? Maka saya sering mengatakan karena nggak ada blueprintnya, setiap rezim menafsirkan Pancasila dewe-dewe, menafsirkan sendiri-sendiri. Saya sering mengatakan, loh ini Pancasila kok layaknya seperti tabula rasa. Tabula rasa itu kertas putih yang mau dicoret diwarnai apa tergantung rezim itu menafsirkan Pancasila macam mana. Bisa sangat liberal, bisa sangat sosialis komunis,
Betul nggak? Nah itu sudah ngalami semua di sini. Terus yang benar macam mana coba? Ekonomi Pancasila seperti apa? Pergaulan Pancasila macam mana? Lalu apalagi hukum yang Pancasila macam-macam. Mana? Tidak ada. Kita niru semua serba liberal, hukum kita liberal, demokrasi kita liberal, ekonomi kita liberal. Maka saya mengatakan apa? Pancasila 4.0, 404. Betul? Not found. Masalahnya di situ. Jadi gampangnya kita punya, tapi tidak tembus dalam hati dan dalam perbuatan. Ini yang jadi masalah kita, saudara. Gak cukup kita ngomong aku Pancasila, NKRI itu mati. Nyatanya separatisme malah dianggap sebagai kawan, harus dirangkul, harus gimana? Bagaimana penjualan aset-aset dalam negeri, pulau-pulau malah ditawarkan. Coba, wih nalar ini ngendi, coba pikir. Udah nggak nalar gitu loh. Ini kok ngomong aku NKRI itu mati, Pancasila jaya, aku Pancasila. Jangan dari kepala uang maksudnya. Itu iya itulah. Maksudnya asupan itu yang kemudian merusak semua Pancasila yang maksudnya membimbing kita hidup di demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, pergaulan Pancasila macam-macam. Internasional sebagai apa? The margin of appreciation. Jadi yang masuk dari luar nggak mesti cocok. Kita saring. Bahkan dari dalam pun, misalnya dari adat pun nggak bisa langsung jadi nilai yang bisa kita ambil bersama. Disaring. Fungsinya memfilter. HAM luar negeri, HAM liberal plus katanya moderat gitu lah ya. Apa semuanya bisa masuk? LGBT, aborsi, eutanasia. Emang Anda mengizinkan semua? Enggak. Kita punya apa? Filter apa? Pancasila tadi. Sila pertama, kedua, dan yang masa. Kita lihat agama-agama mana yang membiarkan, yang membolehkan apa namanya? Aborsi, eutanasia dan seterusnya. Nah, ini saya mengharap begini, jadi itu fakta-faktanya semacam itu, karena prinsipnya sebenarnya Pancasila itu bisa. Ya, betul, bisa ya sebagai alat untuk apa? Menangkis radikalisme dan separatisme. Tergantung kita, ya, tergantung kita. Nah ini yang terakhir. Anda saya harapkan menjadi menjadi generasi yang tangguh. Menurut Toynbee, generasi yang tangguh itu adalah generasi yang mampu membuat sejarah baru. Dan yang kedua, membalikkan keadaan dari generasi yang lemah dan kalah menjadi generasi yang kuat dan tangguh ya, dan disegani. Nah, cirinya ini 4. Kokoh dari sisi akidah. Yang kedua, mencintai ilmu. Yang ketiga, kuat ibadahnya. Dan yang keempat, tidak mengutamakan dunia atau tidak dunia. Sementara itu nanti untuk diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Haji. Sebenarnya ini yang mau kita tentang Pancasila seperti apa. Adik-adik yang saya banggakan, kalau adik-adik nonton film, itu biasanya ada peran utama, ada peran figuran. Dalam seminar hari ini sekarang, peran utamanya adalah Profesor Sugeng. Wah, kembali Bapak. Kalau saya peran figuran, walaupun ada peran utama, peran figuran itu tetap penting. Kalau nggak ada peran figuran, nanti ceritanya nggak lengkap. Jadi saya tinggal sedikit menambahkan apa yang belum dibahas oleh adik-adik. Ini kalau kita berbicara tentang radikalisme, bicara tentang sesuatu yang dilematis. Sesuatu yang dilematis. Kenapa saya katakan dilematis? Yang pertama, kalau kita berbicara tentang radikalisme, itu berbicara tentang pemikiran. Dalam konsep filsafat, sebuah kebenaran itu hanya akan bisa diperlihatkan kalau kita mau berpikir kritis dan radikalis. Itu caranya untuk bisa menemukan hakikat kebenaran. Nah, sekarang bagaimana?
kalau radikalisme itu dianggap tabu, terlarang, tidak boleh dilakukan. Padahal tadi Prof. Sutepi sudah sedikit menyinggung radikalisme itu bukan perbuatan pidana. Ini bicara konsep pemikiran. Kalau perbuatan pidana itu harus jelas ada perbuatannya. Nah, jadi kita akan menjadi manusia yang mati sebelum mati. Kenapa? Tidak boleh berpikir radikal, tidak boleh berpikir kritis. Ya, tamatlah. Selesai kehidupan. Walayah ya, walayah. Jadi manusia yang hidup tanpa arti, adanya tidak berguna, tidak adanya pun sama saja. Ya, itu yang pertama. Di sisi lain, pemikiran radikal itu dianggap konotasinya negatif, dan itu sesuatu yang tabu, yang tidak boleh dilakukan. Bahkan ekstrimnya orang menganggap bahwa pikiran yang radikal itu adalah cikal bakalnya terorisme. Dan lebih celaka lagi, pikiran yang radikal itu dijadikan stempel cap resmi bagi pemikiran-pemikiran yang Islami. Kan bahaya. Nah, tadi Pak Profesor tadi sudah menyinggung soal HTI, konsep khilafah. Padahal itu pemikiran. Nah, sehingga saya perlu bertanya, adakah tempat di bumi Pancasila yang bisa menerima pemikiran-pemikiran yang kritis dan radikal? Padahal tadi Pancasila sendiri itu ditemukan dengan cara berpikir yang radikal. Lalu bagaimana? Sekarang tema diskusinya ini Pancasila dihadapkan dengan radikalisme. Seolah-olah radikalisme itu ancaman yang membahayakan Pancasila. Bagaimana kalau kita ubah Pancasila untuk disandingkan dengan radikalisme, bukan dihadapkan, ya kan? Sehingga kita bisa menempatkan radikalisme dalam proporsi yang benar. Karena bagaimana? Tadi sebuah kebenaran hanya akan bisa ditemukan melalui cara berpikir yang kritis dan radikal. Ya, jadi berpikir sampai ke akar-akarnya, ke dasar-dasarnya. Kan begitu. Lalu tadi pertanyaan belum terjawab. Menurut adik-adik, ada nggak sih tempat di bumi Pancasila ini yang bisa menerima pikiran-pikiran yang kritis dan radikal? Jangan konotasinya bahwa pikiran-pikiran yang radikal itu adalah cikal bakal teroris. Itu yang kita lihat, kita dengar mazhab penguasa ini. Yang namanya radikalisme itu pikiran-pikiran yang dianggap sesat. Nah, padahal dalam dunia akademik, iya, apalagi yang sudah pernah belajar filsafat, ya pikiran-pikiran yang radikal itulah yang bisa membuka konsep-konsep baru yang bermanfaat untuk kehidupan manusia sekarang dan yang akan datang. Ya, semua yang terjadi karena adanya perubahan, dan perubahan itu diawali dengan adanya pemikiran. Jadi pemikiran harus lebih dulu, baru nanti ngikutin perubahan. Perubahan nanti bisa kita lihat. Itu yang jadi persoalan yang ini. Nah, kalau kita melihat separatisme, terorisme, radikalisme, itu sebetulnya bukan ancaman bagi ideologi Pancasila. Bukan. Menurut saya,
ancaman yang paling mendasar adalah ketidakadilan. Jadi ketidakadilan itu musuh Pancasila, bukan agama. Kan sekarang banyak orang yang menganggap agama adalah musuh Pancasila. Dari mana rumusnya bisa menyimpulkan seperti itu? Iya, ini banyak pemikiran-pemikiran yang sesat yang sekarang sengaja dipelihara untuk menyesatkan kebenaran itu sendiri. Kalau saya melihat, sebetulnya musuhnya bukan radikalisme, musuhnya bukan separatisme, itu hanya sebuah akibat yang terjadi karena adanya ketidakadilan. Makanya kalau kita melihat sila-sila dalam Pancasila, ada yang mengira keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, semua orang harus bisa merasakan dan bisa mendapatkan keadilan. Nah, pandangan filsafat mengenai Pancasila yang sampai saat ini berbagai macam persepsinya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah radikalisme? Bagaimana cara mencegahnya pikiran radikal yang akan memanifestasikan kekerasan? Bagaimana cara memposisikan Pancasila dan agama dengan benar? Filsafat Pancasila ini yang lebih tepat ya menjawabnya Profesor Suding, karena beliau adalah guru besar Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mencegah radikalisme. Kalau memang radikalisme itu hanya merupakan ranah pemikiran, tidak perlu dicegah. Tapi yang perlu diwaspadai, jangan sampai menjadikan sebuah gerakan dan gerakan ya, jangan sampai ada pemasukan terhadap pemikiran-pemikiran yang dijadikan bahan untuk membuat konsep-konsep baru di dalam menemukan kebenaran. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Saya mengajar Pancasila dan juga filsafat Pancasila itu 24 tahun. Kalau dalam Pancasila jelas ya, Pancasila itu dipelajari ada 3 sisi. Yang pertama dari sisi historis, lalu yang kedua dari sisi ketatanegaraan, lalu yang ketiga dari sisi moral. Itu kalau mempelajari Pancasila 3 itu. Nah, yang dari sisi moral itu lalu dipertajam lagi, diperdalam lagi, masuk ke aspek filsafat Pancasila. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Prof. Odek sebenarnya paham itu. Filsafat itu lihat ya, filsafat itu berbeda dengan agama. Kalau kebenaran filsafat itu kebenaran rohyu, tahu ya? Rohyu itu pakai ini otak. Jadi andalannya dalam otak. Jadi berpikir filsafat pun meskipun tadi disebutkan Prof. Oding itu bisa mencapai pada titik kebenaran, tapi sebenarnya bukan kebenaran wahyu, tapi kebenarannya rohyu, yaitu apa? Juga bisa berpikir salah. Misalnya kalau kita berpikir secara epikurisme, lalu filsafat tentang hedonisme, itu filsafat, tetapi itu bagi kita tidak benar. Karena yang paling utama, dan nanti diambil oleh Marx itu ya, itu adalah yang paling utama, hakikat sesuatu adalah materi. Apa Anda mau begitu? Nah, jadi berpikir filsafat pun itu kita harus hati-hati, karena belum tentu filsafat itu menuntun kita untuk menuju pada kebenaran yang sejati. Nah, misalnya filsafat Pancasila berarti apa? Philip and Sophia, ini paling gampang ya, Prof. Saya ngomong yang paling gampang. Philip and Sophia, kata orang filsafat berarti apa? Mencintai kebijaksanaan, wisdom. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu artinya memutuskan, menilai segala sesuatu
dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang melingkupinya. Itu namanya bijaksana. Nah, ini menilai pada sila-sila pertama, sila-sila Pancasila itu secara mengakar, mendasar, menyeluruh. Karena ini juga dinilai secara ilmiah, jadi mengerucut dari ketuhanan, kemanusiaan sampai yang terakhir itu persoalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dalam filsafat Pancasila semua diurai. Kepengurusan negara, ya itu namanya kerakyatan, sebenarnya bagaimana mengurus negara itu didasarkan harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Apa artinya? Hikmah itu adalah atas tuntunan ilahi, kebijaksanaan atas pola pemikiran manusia yang bijaksana tadi. Jadi apa? Mesti kedaulatan rakyat di tempat kita terbimbing oleh dua hal ini apa? Yaitu persoalan petunjuk Allah, petunjuk Tuhan, ya, dan juga pemikiran, hasil pemikiran manusia yang kita sebut dengan akal sehat. Bangsa itu saya katakan dipecah belah seperti dulu ada kata radikal, moderat, itu kerjaan siapa? Penjajah dulu. Paham ya? Ada fundamentalis, ada radikalis, ada moderat, Islam abangan, ada santri macam-macam. Itu cara-cara penjajah memecah belah kita. Namanya divide et impera. Masih ingat itu ya? Nah, ini kita di zaman sekarang ini, saya nggak setujunya di situ. Kok kita ini dipecah-pecah? Itu kita. Bodoh kok ngomong Pancasila. Mana Pancasila? Not found. Loh, ini galak saya itu ya. Tapi saya ingin Pancasila ini diterapkan betul-betul gitu. Maunya saya itu begitu. Ojo mau ngelamis. Lamis itu lip service. Abang-abang lambe. Lambe abang ya. Merah. Jangan begitu. Tembuskan pada perilaku, pada konsep-konsep kita, pada penyelenggaraan negara dan bangsa. Itu dong. Jangan aku Pancasila prakteknya not found. Itu yang jadi masalah itu. Duduk dan fungsi pokok yaitu bidang kehidupan, kedudukan pokok dan fungsi pokok di mana ketiga bidang tersebut ada bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa internasional maupun garis besar mondial. Dan Pancasila dalam buku Prof. Sutepi bisa dilihat dalam 40.0 bahwa not all, Pancasila haruslah ditebus dalam hati, terlebih dalam hati masyarakat Indonesia. Dan generasi tangguh menurut beliau adalah generasi yang harus secara akidah, mencintai ilmu, kuat ibadah dan jujur. Begitupun dilanjutkan oleh Prof. Koni bahwa radikalisme adalah pemikiran kebenaran radikal untuk mencari sebuah hakikat kebenaran. Maka radikal konotasi tidak negatif tidak boleh dilakukan dengan cikal bakal suatu terorisme. Sebuah kebenaran adakan ditemukan dengan pemikiran yang sangat mendalam atau acaranya itu disebut radikalisme. Ancaman yang mendasar bagi Pancasila adalah bukan yang lain, tetapi adalah keadilan. Itulah adalah yang bisa moderator sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini, baik itu ilmu dari kedua profesor yang betul-betul adalah pakar dari Pancasila, bisa menambah wawasan bagi mahasiswa. Tentu yang katakan ilmu itu tidak pernah puas ya Prof ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan salah satu keberkahan bagi kita hari ini dalam ilmu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Akhirul kata Ibu Moderator, terima kasih pada para narasumber, para dekan dan LPPN, kemudian ada semester atas dengan semester 1 yang Ibu cintai dan tentu adalah panitia. Wallahu a'lam ila monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini profesor, kok radikalnya di mana? Satu dua. Demikian tadi pemirsa seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Semoga menjadi inspirasi kita untuk tetap mengamalkan Pancasila. Tim Liputan melaporkan.